Halo guys, selamat datang di channel Mr. Villain 88 dan gue Reza sebagai host kalian. Di video kali ini gue akan membawakan Villain Racing update untuk edisi 27 Oktober 2021 yang tentunya akan memberikan kalian update-update terbaru seputar dunia pro racing. Dan untuk di video kali ini gue sudah memiliki beberapa berita yang menarik untuk kalian ikuti. Dimana tapi pemberitaan yang pertama ini gue sudah memiliki update ya mengenai Lance Archer ya, setelah dia melakukan manuver yang menakutkan di event AEW Dynamite di tanggal 23 Oktober kemarin. Dan selain itu pun ya, gue juga sudah memiliki detail terbaru ya mengenai pertengkaran daripada Becky Lynch dan juga Charlotte Flair di backstage pasca show SmackDown di tanggal 22 Oktober kemarin. Dan yang terakhir tentunya gue juga sudah memiliki hasil daripada show Raw di tanggal 25 Oktober kemarin yang baru saja menjalankan season premier ya. So biar tidak panjang lebar lagi, kita masuk saja ke berita yang pertama, yang dimana gue akan membawakan terlebih dahulu berita dari New Japan Pro Wrestling ya, atau lebih tepatnya lagi ini berita mengenai Kazuchika Okada yang baru saja memenangkan turnamen New Japan Pro Wrestling G1 Climax ke-31 kemarin. Dimana Kazuchika Okada ya, terkait kemenangan ini pun ya, dia ini pun mengumumkan keinginannya ya, atau mengungkapkan keinginannya untuk membawa kembali title IWGP Heavyweight Championship sebagai simbol kemenangan dia, begitu guys ya. Bukanlah briefcase yang biasa dibawa oleh para pemenang turnamen G1 Climax sebelumnya. Dan hal tersebut pun terjadi pada kala Okada menjalankan sebuah pertandingan di event New Japan Pro Wrestling Road to Struggle gitu ya, yang dimana dia ini pun menjalani pertandingan six man tag team match, dan Okada ini pun nampak tidak membawa briefcase dengan embel-embel G1 Climax, melainkan dia membawakan IWGP Heavyweight Championship versi keempat ya, atau versi yang sudah dipensiunkan sebelum title tersebut pun dilebur dengan title IWGP Intercontinental Championship dan menjadi IWGP World Heavyweight Championship yang menjadi title tertinggi bagi New Japan Pro Wrestling saat ini gitu guys ya. Dan Okada gitu ya, pada conference press-nya pun dia sudah menyampaikan atau dia sudah melobi ke direktur atau CEO daripada New Japan Pro Wrestling, yaitu Naoki Sugabayashi ya, untuk menggantikan case daripada G1 Climax dengan belt tersebut begitu guys ya. Dan dia pun mengatakan bahwa ya, saya memenangkan turnamen G1 Climax tersebut begitu ya, dan saya ingin menghadapi Kota Ibushi kembali ya, setelah bagaimana final itu terjadi tidak sesuai dengan apa yang diinginkan gitu ya, atau bukanlah akhir yang ideal. Dan Okada pun menyampaikan ya, atau menegaskan bahwa dia bukanlah champion gitu ya. Dan Okada pun mengatakan ya bahwa title yang dia bawa ini, Ibushi lah yang memensiunkan title tersebut. Dan saya gitu ya, dan saya tidak mengatakan bahwa para orang-orang itu ingin memanggil saya the ex heavyweight champion. Namun saya ingin memegang title tersebut hingga Ibushi ini kembali dan bisa menghadapi saya kembali gitu ya pada intinya. Dan sejak pengenalan title terbaru daripada New Japan Pro Wrestling, yaitu IWGP World Heavyweight Championship ya, Okada secara tegas gitu ya, dia pun mengatakan dia bukanlah orang yang menyukai title tersebut begitu guys ya. Dan bahkan dalam sebuah interviewnya dalam New Japan Pro Wrestling World ya di bulan Juni yang lalu, Okada pun mengatakan bahwa title tersebut merupakan sebuah kesalahan yang beralasan bahwa title tersebut adalah kutukan IWGP ya, karena setelah title itu diperkenalkan ya, banyak penggulat yang memegang title tersebut itu pun jatuh sakit atau mengalami cedera ya. Karena kita ketahui ya, dimulai daripada pemegang title daripada IWGP World Heavyweight Championship, yaitu kayak Kota Ibushi, harus menanggalkan title tersebut karena dia mengalami penyakit
dari paru-parunya ya, walaupun itu tidak terkait dengan COVID-19. Lalu pemegang title World Heavyweight kedua yaitu ada Will Ospreay, itu kembali lagi harus menanggalkan title tersebut karena dia mengalami cedera leher. Dan yang terakhir atau pemegang title yang sekarang yaitu Shingo Takagi ya, dia pun sempat harus absen dari New Japan Pro Wrestling karena dia sempat mengalami COVID-19 gitu guys ya. Dan kita tunggu saja ya, apakah Okada akan mendapatkan match yang dia inginkan ya, atau rematch yang dia inginkan menghadapi Kota Ibushi ya, setelah sebelumnya pada partai final Japan Climax ke-31 kemarin pertandingan itu berakhir dengan sangat tidak ideal ya, karena di tengah pertandingan wasit harus menghentikan pertandingan tersebut karena Kota Ibushi yang mengalami cedera bahu pada kala dia mengeksekusi Phoenix Splash ya di tengah pertandingan tersebut begitu guys ya. Dan Okada pun ya akan direncanakan mempertahankan kontrak kemenangannya untuk title shot di Wrestle Kingdom nanti melawan Tama Tonga di event New Japan Pro Wrestling Power Struggle di tanggal 6 November mendatang gitu guys ya. Dan kita pun berlanjut lagi dengan berita yang selanjutnya. Ini ada berita mengenai Lance Archer ya, atau ini adalah update mengenai Lance Archer ya, setelah dia melakukan moonsault yang cukup mengerikan ya di event AEW Dynamite di tanggal 23 Oktober kemarin pada kala dia menjalankan pertandingan babak pertama ya untuk World Title Eliminator menghadapi Eddie Kingston, yang dimana dia pun menyampaikan ya dalam akun Twitternya bahwa dia mengalami under rotasi ya pada kala melakukan manuver tersebut gitu guys ya, dan kejadian tersebut pun bisa saja berakhir lebih parah dengan apa yang terjadi di hari Sabtu kemarin gitu guys ya. Dan dia pun menulis ya bahwa dia memilih untuk melakukan tersebut begitu guys ya, dan dia pun bertanggung jawab akan keadaan kesehatannya dirinya sendiri, dan itu pun sudah dia lakukan gitu guys ya setiap malamnya. Dan Lance Archer pun menegaskan ya bahwa dia pun sudah melakukan manuver tersebut beratus-ratus kali ya sepanjang karir dia, dan manuver yang kemarin terjadi ya, moonsault yang kemarin terjadi itu hanyalah under rotated gitu guys ya. Dan di akhir pernyataannya deh gitu ya, dia pun berterima kasih ya kepada pihak AEW ya setelah yang memberikan perawatan dan juga melindungi dia begitu ya setelah dia melakukan kesalahan pada saat melakukan moonsault tersebut gitu guys ya. Dan memang seperti yang kita ketahui ya bahwa di show daripada AEW Dynamite di tanggal 23 Oktober kemarin, Lance Archer ini pun melakukan moonsault gitu ya, yang dimana moonsaultnya ini sendiri pun tidak berputar secara sempurna sehingga Lance Archer ini pun harus mendarat dengan kepalanya gitu ya. Dan setelah itu pun ya pihak official daripada AEW pun langsung mengecek keadaan daripada Lance Archer, walaupun kita pun bisa melihat ya sempat Lance Archer ini bersikeras melanjutkan pertandingan tersebut, dan itu pun tetap terjadi walaupun pada saat dia kembali masuki pertandingan dia hanya menerima roll up pin dari Kofi Kingston yang menjadi akhir daripada pertandingan tersebut begitu ya. Dan pasca match itu berakhir ya dan show daripada AEW Dynamite memasuki segmen komersial ya, kita pun bisa melihat ya ada beberapa pernyataan dari para penonton yang hadir di venue tersebut mengatakan bahwa Lance Archer ini sendiri pun bisa berjalan sendiri ya pada pasca pertandingan Eddie Kingston menghadapi dirinya berakhir gitu guys ya. Dan berdasarkan apa yang disampaikan oleh Wrestling Observer Radio ya, mengatakan bahwa Doc Sampson ya yang selaku kepala tim medis dari AEW pun sempat mengatakan ya bahwa kepada Lance Archer bahwa sebaiknya dia langsung mengakhiri pertandingan tersebut ya. Namun
seperti yang gua bilang sebelumnya, Les Archer tuh masih ingin melanjutkan pertandingan tersebut, dan Les Archer pun sempat terlihat marah di area backstage setelah pertandingan pun berakhir. Namun setelah dilakukannya pemeriksaan ya, untungnya Les Archer pun tidak memiliki tanda-tanda adanya gegar otak atau concussion, dan dia pun berhasil melewati semua tes yang diberikan kepada dirinya di area backstage ya pasca pertandingannya berakhir gitu guys ya. Dan kita pun berlanjut lagi dengan beberapa berita dari WWE ya, dan dimana gua akan memulai dengan berita mengenai pertengkaran antara Becky Lynch dan juga Charlotte Flair di area backstage pasca show SmackDown di tanggal 22 Oktober kemarin. Ya, berdasarkan berita yang disampaikan oleh PW Insider ya, yang juga ditambahkan berita dari Alex McCarthy dari Talksport dan juga Fightful ya, yang mengungkapkan ya bahwa pertengkaran antara Becky Lynch dan juga Charlotte Flair gitu ya di area backstage pada SmackDown di tanggal 22 Oktober kemarin ini pun terjadi pasca terjadinya apa ya, title exchange yang cukup mengganjal lah atau janggal gitu guys ya, yang dimana kita pun bisa melihat ya bagaimana para pemegang title baik SmackDown dan juga Women's Championship ini pun nampak tidak senang dengan apa yang terjadi dengan segmen title swap ini sendiri, yang dimana hal tersebut pun membuat Charlotte Flair ini pun melempar Raw Women's Championship ke lantai gitu ya, dan hal sebaliknya pun dilakukan oleh SmackDown Women's Champion yang juga melemparkan title beltnya ke si Charlotte Flair gitu guys ya. Dan berdasarkan update-nya, Vince McMahon gitu ya, ini pun memang tetap bersikeras ya, ingin melakukan title exchange tersebut dan menginginkan Lynch atau Becky Lynch ini pun memegang kedua title tersebut ya, baik itu Raw dan juga SmackDown Women's Championship, sebelum pada akhirnya Becky Lynch ini akan melempar SmackDown Women's Championship itu kepada Flair. Namun hal tersebut pun sempat ditolak oleh Charlotte Flair begitu ya, yang dimana dia tidak ingin memberikan title tersebut begitu ya. Namun dia pun juga bersikeras bahwa apa yang terjadi di segmen pertukaran title ini pun merupakan sebuah ketidaksengajaan ya atau kecelakaan gitu ya. Namun beberapa sumber lainnya mengatakan bahwa ini memang hal yang disengaja oleh Flair itu sendiri begitu guys ya. Dan bisa saja ini pun akan dijadikan sebuah build ya bagi mereka berdua untuk saling berhadapan di event Survivor mendatang ya, Survivor Series mendatang gitu guys ya. Namun kita lihat saja begitu guys ya, apa yang akan terjadi begitu. Dan ada laporan lainnya juga ya, yang dimana bahwa pasca perseteruan tersebut begitu ya, Charlotte Flair ini pun sempat dikawal oleh pihak security ya untuk meninggalkan arena pertandingan atau venue daripada show daripada SmackDown di tanggal 22 Oktober kemarin gitu ya, yang membuat bahwa pertengkaran antara Becky Lynch dan juga Charlotte Flair ini sendiri pun bukanlah hal sepele belaka gitu guys ya. Dan kita pun ada sisi lain juga ya mengenai perseteruan kedua wanita paling terkemuka untuk WWE saat ini gitu guys ya, yang dimana sudut pandang yang gua akan bawakan ini adalah sudut pandang dari para locker room WWE itu sendiri, yang dimana berdasarkan apa yang disampaikan oleh PW Torch ya, yang mengatakan bahwa hampir sebagian besar anggota atau roster daripada WWE ini pun mendukung Becky Lynch ya, dan bahkan beberapa dari mereka menganggap Becky Lynch ini pun sebagai seorang pahlawan ya, karena dia berani mengkonfrontasi seorang Charlotte Flair. Dan ini pun ya diperkuat bagaimana memang Becky Lynch ini ya di area backstage-nya atau di locker room daripada WWE ini pun
dia merupakan seseorang yang lebih disukai dan juga dihormati oleh para rosternya begitu guys ya. Dan apa yang dilakukan oleh Charlotte Flair di show SmackDown kemarin itu bisa dibilang menjadi kesalahan terakhir ya, setelah beberapa isu yang dia alami atau yang dia timbulkan selama ini ya. Dan laporan lainnya pun ya yang mengatakan bahwa Flair ini sendiri pun sudah dikucilkan oleh para rekannya di area backstage ya, karena masalah attitude. Dan dengan insiden antara Becky Lynch dan juga Charlotte Flair ini pun membuat Charlotte Flair ini pun semakin sulit untuk diajak bekerja sama begitu guys ya. Dan bahkan hampir semua anggota locker room tidak ingin bekerja dengan Charlotte Flair atau tidak ingin terlibat storyline bersama Charlotte Flair ini begitu guys ya. Dan pertengkaran antara Becky Lynch dan juga Charlotte Flair ini sendiri pun tentunya semakin meretakkan hubungan pertemanan antara mereka ini, yang sebenarnya ya hubungan mereka ini sendiri ya, yang sebenarnya hubungan mereka berdua ini pun sudah sempat retak ya di beberapa tahun yang lalu. Pada kala Becky Lynch ini pun sempat melakukan promo kepada Charlotte Flair dengan menyebutnya plastik begitu ya. Dan kita tunggu saja ya bagaimana perkembangannya begitu ya antara Becky Lynch dan juga Charlotte Flair. Apakah ini pun akan berdampak dengan karir daripada Charlotte Flair di WWE yang gua rasa sepertinya Becky Lynch ini pun akan aman saja ya pasca pertengkaran keduanya. Namun gua tidak tahu ya dengan bagaimana nasib daripada Charlotte Flair ke depannya. Apakah insiden yang terjadi di hari Jumat minggu lalu ini pun memang tidak disengaja atau memang disengaja ya. Karena gue juga memiliki spekulasi lain ya, dimana seperti yang kita ketahui ya, dua orang terdekat daripada Charlotte Flair kini sudah tidak berada di WWE, yaitu sang ayah tentunya, yaitu Ric Flair yang baru saja dipecat oleh WWE atau mundur dari WWE di bulan Agustus yang lalu. Dan di 1 bulan sebelumnya ya, sang tunangan atau sang kekasih dari Charlotte Flair yaitu Andrade, yang kini kita kenal sebagai Andrade El Idolo, kini pun sudah bergabung bersama AEW. Dan entah apa yang dilakukan oleh Charlotte Flair ini sendiri pun merupakan salah satu usaha dia ya untuk bisa segera mengakhiri kontraknya bersama WWE, sehingga Charlotte Flair bisa bergabung bersama Andrade ya. Atau mungkin memang ini pure adalah sebuah kesalahan, atau mungkin ini adalah pure ego bagi seorang Charlotte Flair ya, karena kita ketahui bahwa Charlotte Flair pun bisa dibilang menjadi wanita tersukses ya dalam pemegang gelar daripada Women's Championship di WWE, karena secara total Charlotte Flair ini sendiri pun sudah pernah memenangkan title Women's Championship sebanyak 12 kali gitu ya, atau terbanyak di sepanjang sejarah WWE gitu guys. Dan kita pun berlanjut lagi ya dengan berita yang selanjutnya, yang dimana gue akan membawakan hasil daripada show Raw di tanggal 25 Oktober kemarin, yang dimana show ini pun dibuka dengan sesi promo dari Big E ya, yang dimana Big E ini pun seperti nampak mencari penantang selanjutnya untuk gelar WWE Championship yang kini dia pegang setelah dia berhasil mengalahkan Drew McIntyre di event Crown Jewel kemarin ya, di minggu lalu. Dan hal tersebut pun ya mengundang reaksi daripada Seth Rollins, lalu ada Rey Mysterio, Finn Balor, dan yang terakhir ada Kevin Owens, yang dimana mereka masing-masing itu memiliki alasannya sendiri ya untuk berhak menantang gelar WWE Championship dari Big E. Dan atas hal tersebut ya, itu pun mengundang pihak authority daripada WWE, yaitu Sonya Deville ya, untuk memasuki arena pertandingan, yang dimana Sonya Deville ini pun akhirnya mengannounce pertandingan ladder match ya, yang akan diikuti oleh Kevin Owens, Seth Rollins, Finn Balor, dan juga Rey Mysterio untuk menentukan number one contender
untuk gelar WWE Championship gitu guys ya, yang dimana pertandingan ladder match Fatal 4-Way ladder match itu sendiri pun akan menjadi main event daripada show Raw di malam tersebut. Dan kita pun berlanjut lagi, ini adalah pertandingan triple threat tag team match ya, untuk menentukan number one contender untuk gelar Raw Tag Team Championship yang diikuti oleh Robert Roode bersama Dolph Ziggler menghadapi tim daripada The Street Profits dan juga Alpha Academy. Dan gue bisa bilang ya, semenjak pertandingan pun dimulai ya, The Street Profits lah tim yang nampak paling dominan menghadapi kedua tim lawannya ya. Dan gua bisa bilang ya, sepanjang pertandingan pun berjalan ya, gua bisa bilang seakan bahwa pertandingan pun sudah berada di genggaman daripada The Street Profits ya. Namun ternyata hal tersebut pun berubah pada kala kita pun bisa melihat adanya kehadiran Omos ya, pada saat The Street Profits yaitu Angelo Dawkins ini pun berada di tengah arena pertandingan, dan kita pun bisa melihat di sisi lainnya Montez Ford ya, yang merupakan anggota lainnya daripada The Street Profits ini pun nampak bisa menyingkirkan kedua anggota daripada The Alpha Academy. Dan tidak lama berselang kita pun bisa melihat adanya kehadiran daripada Omos yang menyerang kedua anggota daripada The Street Profits, yang membuat Robert Roode dan juga Dolph Ziggler ini bisa memenangkan pertandingan tersebut dengan cukup mudahnya ya, yang dimana mereka berhasil memenangkan pertandingan tersebut setelah mereka berhasil mengeksekusi double tag team move kepada Angelo Dawkins. Dan atas kemenangan tersebut ya, maka Robert Roode dan juga Dolph Ziggler ini pun berhak menantang Raw Tag Team Champions yaitu RK Bro di pertandingan berikutnya di show Raw malam tersebut gitu guys ya. Dan kita pun berlanjut lagi nih, ada acara koronasi ya, atau pengangkatan Queen's Crown, yang dimana tentunya Zelina Vega yang diangkat menjadi Queen setelah dia berhasil memenangkan Queen's Crown turnamen di event WWE Crown Jewel kemarin ya, dimana tentunya koronasi daripada Zelina Vega sebagai ratu ini pun tidak diacuhkan oleh para penonton yang hadir di venue tersebut setelah bagaimana WWE mengeksekusi turnamen tersebut gitu ya. Namun kita pun bisa melihat ya, upacara pengangkatan Zelina Vega ini pun diinterupsi oleh Drew Drop, yang membuat kita pun berlanjut ke pertandingan selanjutnya atau pertandingan kedua di malam tersebut antara Queen Zelina menghadapi Doudrop ya, yang dimana ini pun merupakan pertandingan yang cukup singkat ya, walaupun kita pun bisa melihat bagaimana Doudrop di sejak pertandingan ini pun dimulai dia pun berhasil tampil cukup dominan ya, walaupun Zelina Vega pun berhasil mendapatkan beberapa kesempatan emas yang dimana dia pertunjukan setelah dia berhasil melakukan codebreaker ya kepada Doudrop, walaupun hal tersebut pun masih bisa dipatahkan oleh Doudrop di hitungan nearfall. Atas hal tersebut ya, Zelina Vega ini pun sempat cukup frustasi, yang dimana dia pun sempat membuka pelindung daripada turnbuckle, di mana hal tersebut pun membuat adanya terjadi kemelut ya di akhir pertandingan tersebut, yang pada akhirnya entah bagaimana si Zelina Vega ini pun berhasil memenangkan pertandingan tersebut via pinfall gitu guys ya. Dan kita mau melanjut, ini ada segmen promo daripada Becky Lynch dan juga Bianca Belair ya, dimana kita pun bisa melihat ya, pada saat Becky Lynch memasuki arena, para penonton yang hadir di show Raw malam tersebut pun menyambut Becky Lynch pun dengan cukup meriah, yang menunjukkan bahwa Becky Lynch pun masih difavoritkan oleh para fansnya, walaupun dia kini bertinggal sebagai karakter antagonis ya, atau heel. Dan tidak lama Becky Lynch memasuki area pertandingan ya, kita pun bisa melihat ada sosok Bianca Belair yang juga masuk ke area pertandingan, dan ini pun kembali lagi mengundang reaksi daripada para penonton, yang menunjukkan baik Becky Lynch dan juga Bianca Belair ini pun merupakan fan favorit gitu guys. Dan lagi-lagi ya, tentunya Bianca Belair ini pun menginginkan title shot dari Becky Lynch ya, untuk memperebutkan gelar Raw Women's Championship, dan dia pun membragging ya, atau ada landasan tersendiri yang bagaimana mengapa seorang Bianca Belair pun masih berhak untuk menantang gelar Raw Women's Championship yang kini dipegang oleh Becky Lynch. Karena ada beberapa hal ya, yaitu adalah pada saat di minggu sebelumnya atau di show daripada
Raw minggu lalu ya, kesempatan Bianca Belair untuk memenangkan title tersebut pun diinterupsi oleh seorang Becky Lynch ya, yang dimana interupsi tersebut yang membuat Bianca Belair ini pun harus kehilangan kesempatan untuk memenangkan gelar Raw Women's Championship ya, karena pertandingan Charlotte Flair menghadapi Bianca Belair di minggu lalu berakhir dengan disqualification, walaupun disqualification itu pun membuat si Bianca Belair itu memenangkan pertandingan tersebut gitu ya. Dan atas hal tersebut ya, Becky Lynch ini pun mengungkapkan ya bahwa apa yang dilakukan oleh Bianca Belair itu hanya sebuah hal yang sia-sia ya. Walaupun Bianca Belair ini pun sudah bisa mengalahkan anggota The Four Horsewoman WWE lainnya ya, yang dimana kita sudah melihat bagaimana Bianca Belair ini sudah berhasil mengalahkan Bayley, lalu berhasil mengalahkan Sasha Banks, dan bahkan di minggu lalu dia pun berhasil mengalahkan Charlotte Flair gitu guys ya. Namun seorang Bianca Belair pun tidak bisa berbuat apapun ya, kata Becky Lynch, sejak Becky Lynch ini pun kembali aktif, yang dimana hal tersebut pun tentunya menyulut emosi daripada Bianca Belair, dan Bianca Belair pun langsung memutus menyerang Becky Lynch, dan dia pun sempat mencoba untuk melakukan finishing move-nya KOD, walaupun pada akhirnya Becky Lynch ini pun berhasil lolos dari serangan tersebut begitu ya, dan pada akhirnya Becky Lynch ini pun menyetujui tantangan daripada Bianca Belair, namun hal tersebut tidak akan terjadi di malam itu pula gitu guys ya. Dan kita pun berlanjut lagi dengan pertandingan selanjutnya. Ini ada pertandingan non title match ya antara US Champion Damian Priest menghadapi T-Bar, yang dimana pertandingan ini pun bisa dibilang cukup alot dan juga cukup menarik ya, walaupun pada akhirnya pertandingan pun harus berakhir dengan disqualification dengan kemenangan daripada Damian Priest ya, setelah T-Bar ini pun menyerang menggunakan kursi, walaupun serangan tersebut pun masih bisa diantisipasi oleh Damian Priest, dan Damian Priest pun bisa membalas serangan dari T-Bar dengan melakukan finishing move miliknya Damian Priest itu sendiri, yaitu Reckoning. Dan kita pun berlanjut lagi nih, ada pertandingan single match antar Carmella menghadapi Liv Morgan, yang lagi-lagi ini adalah rematch untuk kesekian kalinya, entah ini udah beratus-ratus kali, udah beribu-ribu kali, gue udah tidak peduli untuk menghitung match keberapa yang terjadi antara mereka berdua. Namun pertandingan Carmella menghadapi Liv Morgan kali ini, Carmella lah yang berhasil keluar sebagai pemenangnya. Dan kita pun belajar gini, ada pertandingan The Bearcat Keith Lee menghadapi Cedric Alexander yang nampak ditemani oleh Shelton Benjamin, yang dimana ini merupakan pertandingan squash match bagi Keith Lee ya, karena dia pun cukup mudah mengalahkan Cedric Alexander gitu guys ya. Dan ini pun membuat di pertandingan pun menunjukkan ya bahwa WWE ini pun sedang membuild sosok Keith Lee itu pun menjadi salah satu penggulat yang cukup dominan ya untuk saat ini. Dan kita pun berlanjut lagi dengan show atau pertandingan antara Austin Theory menghadapi Dominic Mysterio, yang dimana match ini pun terjadi setelah adanya pertengkaran antara Austin Theory dan juga Dominic Mysterio di area backstage ya. Pada kala Austin Theory mencoba untuk meminta foto bersama Rey Mysterio, namun dia tidak melibatkan Dominic Mysterio di dalam foto tersebut, dan hal tersebut pun tidak diterima oleh Dominic Mysterio dengan dia mengatakan bahwa dia bukanlah seorang kameramen. Dan atas hal tersebut maka Austin Theory menantang Dominic Mysterio untuk bertanding, yang dimana dalam pertandingan ini pun kita pun bisa lihat ya, Austin Theory pun sempat mengolok-olok Dominic Mysterio dengan dia pun menirukan pose daripada Eddie Guerrero, yang tentunya ini pun membuat si Dominic Mysterio pun tertelan emosi ya di sepanjang pertandingan tersebut, sehingga Austin Theory bisa mendominasi Dominic Mysterio dengan cukup mudahnya, dan pada akhirnya Theory ini pun berhasil keluar sebagai pemenangnya setelah dia berhasil mengeksekusi ATL kepada Mysterio dan memenangkan pertandingan tersebut via pinfall. Dan kita pun belajar lagi dengan pertandingan selanjutnya, ini adalah pertandingan tag team match ya untuk memperebutkan gelar Raw Tag Team Championship antara Randy Orton yang dimana Randy Orton dan juga Riddle menerima tantangan daripada Robert Roode dan juga Dolph Ziggler setelah mereka sebelumnya berhasil memenangkan Triple Threat Tag Team Match untuk menentukan number one contendership. Dan dalam pertandingan ini pun ya bisa dibilang pertandingan pun berjalan cukup berimbang begitu sih, dan bahkan bisa dibilang sebenarnya Robert Roode dan juga Dolph Ziggler ini pun sempat bisa mengendalikan jalan
pertandingan tersebut begitu sih ya, dengan mereka mengurung Riddle. Namun hal tersebut pun tidak berlangsung lama karena Riddle berhasil melakukan hot tag kepada Randy Orton yang membuat tim daripada RK-Bro ini pun bisa kembali mengambil alih jalannya pertandingan tersebut. Namun lagi-lagi momentum daripada RK-Bro ini pun bisa dipatahkan ya pada kala Randy Orton ini pun berhasil melakukan RKO kepada Robert Roode ya. Namun pasca RKO tersebut ya, Dolph Ziggler pun bisa mematahkan momentum tersebut dengan dia melakukan super kick ya. Namun kita pun bisa melihat bagaimana Randy Orton ini pun bisa men-tag in kembali Riddle untuk menjadi legal man di pertandingan tersebut, yang dimana kini Riddle lah yang bisa mengembalikan keadaan tersebut, yang dimana pada akhirnya Riddle ini pun berhasil membawakan timnya memenangkan pertandingan tersebut dan mempertahankan gelar Raw Tag Team Championship setelah Riddle berhasil memberikan beberapa kombinasi serangan kepada Robert dan juga Dolph Ziggler secara sekaligus, dan diakhiri dengan pin oleh Riddle kepada Dolph Ziggler. Dan show pun berlanjut lagi ke pertandingan main event daripada show Raw di tanggal 25 Oktober kemarin, yaitu adalah pertandingan Fatal 4-Way Ladder Match ya, yang diikuti oleh Seth Rollins, Kevin Owens, Finn Balor dan juga Rey Mysterio. Yang bisa dibilang ya, pertandingan ini pun berjalan dengan cukup berimbang, dan bahkan gua bisa bilang bahwa masing-masing penggulat ini pun berhasil mendapatkan momennya tersendiri, terkecuali Rey Mysterio, yang gua rasa Rey Mysterio pun seakan tenggelam ya dengan penampilan dari ketiga kompetitor lainnya gitu guys ya. Dan kita pun bisa melihat adanya beberapa momen-momen yang cukup wow atau yang cukup memorable yang terjadi di tengah pertandingan tersebut, yang dimana Kevin Owens ini pun berhasil menyingkirkan Rey Mysterio ya di sisi pertandingan tersebut, pada kala Kevin Owens ini pun berhasil melakukan powerbomb kepada Rey Mysterio, yang dimana dia membantingkan Rey Mysterio ke meja yang sudah dipersiapkan oleh Kevin Owens di awal pertandingan ini berjalan. Dan tidak lama berselang kita pun bisa melihat Kevin Owens ini pun mendapatkan kesempatan emasnya ya untuk memenangkan pertandingan tersebut setelah dia berhasil memanjat tangga untuk mengambil kontrak number 1 contender untuk gelar WWE Championship. Namun hal tersebut pun masih bisa dicegah oleh Seth Rollins, dan atas interupsi yang dilakukan oleh Seth Rollins, Kevin Owens pun memutuskan untuk kembali menurunkan turun dari tangga tersebut, dan dia pun memutuskan untuk menyingkirkan Seth Rollins ya agar dia bisa kembali memanjat tangga tersebut ya. Namun usaha Kevin Owens ini pun malah tidak berjalan mulus, malah hal tersebut pun menjadi momentum bagi Seth Rollins ya untuk bisa memenangkan pertandingan tersebut setelah dia berhasil mengcounter usaha Kevin Owens untuk melakukan powerbomb kepada Seth Rollins dan membalikannya menjadi backdrop, yang dimana dari backdrop tersebut ya Kevin Owens pun terlempar ke ladder bridge yang berada di arena pertandingan, yang membuat Kevin Owens ini pun harus keluar hingga pertandingan pun berakhir ya. Dan kita pun bisa melihat pertandingan pun menyisakan Seth Rollins dan juga Finn Balor yang menjadi dua kompetitor tersisa yang masih bisa menjalankan pertandingan tersebut, yang dimana kita pun bisa melihat adanya beberapa momen pertukaran serangan antara Seth Rollins dan juga Finn Balor, walaupun pada akhirnya Seth Rollins pun berhasil unggul dari Finn Balor setelah dia berhasil mengeksekusi finishing move andalannya yaitu curb stomp ya kepada Finn Balor, dan dimana hal tersebut pun membuat Seth Rollins dengan leluasanya dia bisa memanjat tangga dan meraih kontrak number 1 contender untuk gelar WWE Championship. Dan atas hal tersebut pun maka Seth Rollins yang keluar sebagai pemenang untuk pertandingan Fatal 4-Way Ladder Match. Dan pasca kemenangan ya kita pun bisa melihat ya ada sosok Big E sang WWE Champion yang menghampiri Seth Rollins, yang tentunya hal tersebut pun memperlihatkan konfrontasi antara kedua penggulat, yang dimana segmen tersebut pun menjadi segmen penutup daripada show Raw di tanggal 25 Oktober kemarin. Dan hasil daripada show Raw di tanggal 25 Oktober kemarin itu pun menjadi berita terakhir di video kali ini. Dan bagi kalian yang menyukai video kali ini, maka bisa kalian klik tombol like. Dan bagi kalian yang mencari update-update terbaru seputar dunia pro wrestling, maka kalian bisa subscribe di channel Mr. Villain 88, karena di channel ini gua tidak hanya memberikan update mengenai WWE saja, namun juga ada mengenai AEW, New Japan Pro Wrestling, dan masih banyak promosi lainnya. Dan akhir kata gue Rex sebagai host kalian izin pamit ya guys ya, bye bye, bang.